Amerika Serikat dan Iran menahan diri dan memberikan kesempatan lagi pada diplomasi. Teheran mengatakan tidak akan menyerang selama Washington tidak melanjutkan kampanye pengebomannya. Namun, ini masih merupakan jeda, bukan gencatan senjata. Iran mengatakan bahwa mereka tidak meminta untuk kembali ke meja perundingan. Dan mereka masih mengklaim kendali atas Selat Hormuz. Banyak pertanyaan tentang apa arti sebenarnya dari jeda ini dan apa tujuan akhirnya yang sebenarnya. Untuk mencoba memberikan wawasan kepada kita, malam ini kita ditemani oleh dua tamu. Kafeh Syahrur, seorang pengacara dan peneliti senior di McDonald Laurier Institute, serta Dr. Ken Pollock, Wakil Presiden Bidang Kebijakan di Middle East Institute. Bapak-bapak, terima kasih banyak kepada kalian berdua sudah bergabung bersama saya di II24 News malam ini. Ken, saya ingin mulai dengan Anda, karena Washington mengatakan mereka menghentikan serangan untuk memberi ruang bagi diplomasi. Tapi bagaimana dengan blokade laut? Iran mengklaim masih menguasai Selat Hormuz. Mereka mengatakan bahkan belum meminta negosiasi atau pembicaraan. Apakah blokade Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan sementara ini? Tidak ada indikasi blokade itu akan dicabut. Tapi sekali lagi, pada akhirnya, Gedung Putih benar-benar ingin melihat kembalinya gencatan senjata. Jika Iran berhenti menembaki kapal-kapal di selat, saya rasa Amerika Serikat mungkin akan mempertimbangkan kembali. Mungkin akan setuju untuk membukanya kembali. Sekali lagi, untuk Presiden Trump, dia ingin sekali kembali ke gencatan senjata, di mana kapal-kapal bisa bergerak bebas melalui Teluk Persia. Itulah yang benar-benar dia butuhkan saat ini. Kafe, bagaimana situasinya di dalam Iran sendiri? Bagaimana jeda ini disampaikan? Apakah rezim mengklaim bahwa mereka telah memaksa Amerika Serikat untuk mundur? Atau apakah juga ada sedikit kelegaan karena untuk saat ini serangan telah berhenti? Senang bisa bersama Anda. Saya rasa sebenarnya keduanya. Rezim Iran menjual ini di dalam negeri sebagai satu lagi unjuk kekuatan oleh pasukan Iran, bahwa faktanya mereka telah, Anda tahu, berhasil melancarkan pukulan lain terhadap setan besar dan seterusnya. Setiap perkembangan dalam perang ini diproyeksikan di dalam negeri sebagai unjuk kekuatan oleh rezim Iran. Tapi sejujurnya, maksud saya, perang ini telah menimbulkan biaya besar bagi Iran secara ekonomi. Dan secara militer, ini telah menjadi bencana bagi rezim Iran, meskipun mereka sering membual. Jadi menurut saya, di antara rakyat Iran, terutama mereka yang tinggal di selatan yang menjadi korban pengeboman, mereka sangat lega karena ada jeda dalam pertempuran. Dan saya pikir di kalangan rakyat Iran biasa juga, ada perasaan lega bahwa pertempuran telah berhenti sejenak. Dan ada harapan bahwa mungkin ini akan membawa para pihak kembali ke meja perundingan. Dan mungkin akan ada peluang ekonomi, karena saat ini ekonomi Iran sedang memburuk. Semakin tidak terkendali. Nah, terkait hal itu kan, ketika berbicara tentang kemungkinan dimulainya kembali negosiasi, apa yang diharapkan Washington dari rezim tersebut? Apakah hanya MOU lain yang mungkin akan ditandatangani Iran, tapi kemungkinan besar tidak akan benar-benar mereka setujui? Maksud saya, jika mereka menginginkan diplomasi, jaminan apa yang dibutuhkan Washington agar kali ini benar-benar berbeda? Jadi begini, inilah dilema besar yang dihadapi Presiden Trump. Karena pertama, ada isu-isu yang memang menjadi alasannya terlibat dalam konflik ini, bukan? Jadi dia menginginkan kesepakatan nuklir baru yang akan menjamin Iran tidak pernah membangun senjata nuklir. Dan ingat, dia ingin bisa mengklaim bahwa ini adalah kesepakatan yang lebih baik daripada rencana aksi komprehensif bersama yang ditandatangani oleh Presiden Obama, bukan? Dia harus membuktikan bahwa semua ini memang sepadan. Dia ingin agar persediaan rudal balistik Iran juga dimasukkan dalam kesepakatan itu. Dia ingin agar dukungan Iran terhadap proksi dan sekutu-sekutunya di seluruh kawasan juga dimasukkan. Itu semua adalah tuntutan awal, selain tentu saja pergantian rezim, yang jelas sekarang sudah benar-benar tidak mungkin terjadi. Tapi selain itu, Anda tahu, sekarang dia punya komplikasi besar tambahan, yaitu dia harus membuka kembali selat itu. Dia harus memastikan bahwa pihak Iran tidak bisa memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi selat itu. Atau bayaran tambahan dari sekutu Amerika di Teluk sebagai imbalan karena setuju untuk tidak menahan kapal-kapal di selat itu. Ini adalah agenda yang sangat besar dan belum jelas meskipun ada kerugian ekonomi nyata yang disebutkan oleh KV bahwa Trump memiliki daya tawar sebesar yang dia perlukan untuk memperoleh bahkan setengah dari itu. Dan itulah mengapa kita terjebak dalam situasi ini. Kamu tahu, ini semacam neraka dalam situasi gencatan senjata ini. Situasi tanpa perang sungguhan, tanpa damai sungguhan. Semacam limbo. Karena Presiden Trump tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan keluar. Apa maksudmu dengan daya tawar, Ken? Daya tawar seperti apa yang bisa bekerja pada rezim yang tampaknya satu-satunya tujuannya saat ini hanyalah bertahan hidup? Ya, maksudku, Anda tadi sudah menanyakan ini kepada KV. Tapi menurut saya, kita semua sudah melihat bahwa ini akan sangat sulit.
Karena ini adalah rezim yang sejauh ini terbukti setidaknya kebal terhadap tekanan yang bisa diberikan Amerika Serikat. Inilah sumber frustrasi Presiden Trump. Dia terus mencoba menekan mereka di bidang-bidang ini, berharap bahwa mereka akan memenuhi tuntutannya. Dan sejauh ini, dia belum berhasil mencapai hal seperti itu. Kafe, kamu ingin menanggapi itu? Apakah sejauh ini ada indikasi tentang apa yang benar-benar efektif untuk menekan rezim? Dan sejauh ini apa yang belum berhasil? Ya, secara tradisional saya pikir kekuatan militer adalah satu-satunya hal yang efektif terhadap rezim. Tapi sejujurnya, mengingat kendali yang mereka miliki atas selat, dan fakta bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak mampu mengalahkan militer Iran, sulit untuk mengetahui. Saya benar-benar setuju dengan Dr. Pollack. Sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang benar-benar berhasil. Rezim Iran. Karena merupakan sebuah kediktatoran yang mengerikan, tidak peduli terhadap warganya sendiri, dan tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami rakyatnya secara ekonomi. Jadi menurut saya, hal utama yang bisa ditawarkan Amerika Serikat, dan saya berharap hal ini tidak ditawarkan kepada mereka, adalah menormalkan hubungan dengan Iran. Jika para negosiator Iran bersedia menerima hal itu. Dan memungkinkan Iran untuk sepenuhnya berintegrasi kembali ke dalam ekonomi dunia dan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Tentu saja, itu menimbulkan masalah serius bagi Amerika Serikat dan menjadi masalah eksistensial bagi Israel. Jadi, saya benar-benar tidak melihat apa saja tuas yang bisa digunakan Presiden Trump di sini. Ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit yang telah diciptakan Presiden Trump untuk dirinya sendiri. Terus terang saja, jadi satu pertanyaan lagi untuk kalian berdua. Kendall, saya mulai dari kamu. Menurutmu, berapa lama jeda yang sedang kita saksikan saat ini bisa benar-benar berlangsung? Apa yang menurutmu paling mungkin memicu kedua pihak kembali ke konflik langsung saat ini? Jadi pertama, saya hanya ingin mendukung semua yang baru saja dikatakan Kaveh. Saya pikir poin-poinnya sangat tepat. Dan karena alasan itu, ini bisa berlangsung sangat lama, Nicole. Maksud saya begini saja, saya menduga kita akan melihat Presiden Trump mencoba eskalasi militer pada suatu saat menjelang pemilu paruh waktu AS Serikat. Saya pikir kita sedang bersiap-siap untuk itu. Sepertinya dia mundur, tapi saya tidak akan terkejut jika pada suatu saat di bulan Agustus, atau mungkin tepat saat pemilu paruh waktu, dia akan mencoba melakukan eskalasi. Dan berharap itu bisa memberinya posisi tawar yang dia butuhkan. Meyakinkan rezim Iran untuk mundur. Tapi sekali lagi, saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Akibatnya, Anda tahu, saya pikir kita akan melewati pemilu paruh waktu. Dan setelah itu, lalu itu menjadi pertanyaan untuk Trump. Oke, jika saya sudah melewati pemilu paruh waktu, Anda tahu seberapa besar saya benar-benar membutuhkan ini pada saat ini. Jadi, sekali lagi, kita bisa berada dalam situasi ini untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada apapun yang bisa saya jadikan fokus. Satu-satunya hal yang orang-orang fokuskan adalah pemilu paruh waktu. Saya rasa semakin lama, hal itu sepertinya tidak lagi menjadi faktor pendorong. Kaveh, bagaimana pendapatmu tentang jeda yang sedang kita lihat ini? Saya rasa kita akan melihat eskalasi dan lebih banyak nota kesepahaman atau jeda dalam pertempuran. Terus terang, saya tidak berpikir kita akan kembali ke keadaan perang penuh, karena saya rasa tidak ada pihak yang memiliki insentif untuk perang penuh. Ini adalah peran yang sangat tidak populer bagi Presiden Trump, dan orang-orang Iran, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya telah membayar harga yang cukup mahal untuk ini. Jadi saya rasa mereka juga tidak ingin kembali ke perang penuh. Namun di saat yang sama, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana mereka akan bernegosiasi mengenai hal ini. Saya rasa pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan damai. Kapan itu terjadi? Apakah sebelum pemilu paruh waktu atau sesudahnya? Saya belum bisa memastikan. Tapi saya rasa selama menuju ke sana, akan ada banyak jeda dan juga kembalinya pertempuran. Kaveh Sharur dan Dr. Ken Pollack, kalian berdua memberikan wawasan yang sangat baik tentang situasi perang saat ini yang sedang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih banyak telah bergabung bersama saya dalam diskusi ini. Senang sekali, terima kasih.